Anda masih melakukan hal yang sama, saya pikir kehidupan yang berbeda tidak akan Anda dapatkan, dan mustahil Anda bisa mendapatkan kehidupan yang berbeda. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan berbeda, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda juga. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin karimil abai wal ummahat amma ba'du. Bukan kembali lagi, tapi kali ini edisi pertama One More International IT Team dari timnya. Nanti kita langsung aja tanya aja sama beliau. Tanpa nunggu lama lagi, langsung kita kenalan. Sebetulnya di edisi perdana ini siapa sih yang akan mengisi? Nah, di samping saya sudah ada tamu yang spesial. Insya Allah kedepannya menjadi tamu yang rutin selain teman-temannya beliau, saudara-saudara kita juga yang ada di One More International. Langsung ke beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Kayaknya senyumnya enak ya. Alhamdulillah. Luar biasa nih hari ini. Ya. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya ke Pak Ismet. Sebetulnya karena ini edisi perdana di One More International IT Team. Kalau mau tahu apa sih IT Team, sebetulnya nama beliau yaitu Ismet Iskandar Idrus. Wah, keren kan? Ya. I pangkat 3 ya. I pangkat 3 siap. Pak, kalau berbicara tentang bisnis mungkin nanti ya, lebih ke kita ke biografi dulu Pak Ismet. Sebetulnya sebelum Pak Ismet masuk ke dunia networking ini, basicnya apa sih Pak sebetulnya dulu Pak? Oke, saya banyak sekali, tapi yang terakhir ketika saya masuk di sebuah perusahaan multi level, inisial K lah, ya. Itu saya sebagai seorang direktur di perusahaan ekspor impor. Sebelumnya nih, Di sebelum Jakarta. ke masuk Ya. di dunia networking ya. Jadi saya bekerja di situ sudah beberapa tahun dan mengenal bisnis network marketing ini ketika saya bertanya-tanya bahwa kok bisa ya ada orang-orang yang punya penghasilan besar puluhan juta, ratusan juta, tapi mereka freedom, mereka tidak harus ke kantor, mereka di rumah, mereka punya banyak waktu dengan keluarga. Itu yang membuat rasa penasaran saya, sehingga saya akhirnya mencoba mencari tahu, dan akhirnya saya cemplung di bisnis network. Di bisnis networking. Masih ingat gak tepatnya tahun berapa waktu Pak Ismet dari tadi direktur ekspor impor ke Sekitar networking 2005 akhir 2006 lah. 2005 ke akhir 2006. 2006. Ya. Apa yang motivasinya apa Pak ketika udahlah pindah deh ke networking gitu kan kerjanya, atau gue berbisnis di networking gitu kan? Oke. Jadi ini sebuah cerita yang sangat lucu ya, Kang ya. Jadi pada saat saya bekerja sebagai seorang direktur, waktu itu penghasilan saya bagi saya cukup ya, bagi saya cukup. Lagi yang bisa saya kerjakan ya. Karena biar bagaimanapun menjadi seorang direktur kan tetap menjadi seorang karyawan dan digaji. Betul. Akhirnya saya mencari usaha-usaha yang bisa saya jalankan. Saya membaca sebuah buku yaitu karangan Robert T. Kiyosaki. Mungkin teman-teman bisa melihat dan mencari di Gramedia. Di situ ditulis bahwa orang-orang kaya mereka bekerja orientasinya adalah membangun aset. Saya ulang ya, orang-orang kaya orientasi bekerjanya adalah membangun aset. Tapi orang rata-rata alias orang miskin yang bekerja hanya mencari duit, itu mereka dianggap orang miskin atau orang rata-rata. Di buku itu. Di buku itu, ya. Sehingga pada saat itu saya membaca dan saya agak sedikit tersinggung juga dengan buku ini. Saya sebagai seorang direktur bekerja dan dianggap kalau orang yang bekerja adalah orang rata-rata yang dianggap adalah orang miskin. Nah, akhirnya saya penasaran apa maksudnya dari buku ini. Sehingga saya baca kemudian selanjutnya, yang dimaksudkan orang rata-rata, orang miskin yang cuma hanya berorientasi bekerja mencari uang adalah ketika mereka sudah tidak bekerja lagi atau mereka sudah tidak dipakai di perusahaan, maka suatu saat mereka akan jatuh miskin. Alias mereka tidak punya pekerjaan, otomatis pasti gajinya nggak ada. Pasti. Atau mereka bekerja dan pada suatu saat perusahaannya bangkrut, kira-kira ada duitnya. Atau mereka bekerja akhirnya tidak disukai oleh bos, akhirnya mereka di PHK, dikeluarin, kira-kira masih ada duitnya. Walaupun penghasilannya tadi puluhan juta. Tapi kan nggak mudah Pak, dari kuadran yang tadi pindah ke networking yang notabene ini digaji ini enggak segala macam. Ya. Jadi memutuskan itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu Ya, kan. betul. Ini semua proses ya. Apa yang terjadi dengan keluarga? Apakah setuju? Awalnya juga tidak setuju. Tapi ini sebuah keputusan yang benar-benar pada saat saya mengambil sebuah keputusan untuk pindah kuadran dari kuadran kiri ke kuadran kanan, menjadi dari seorang pekerja atau seorang yang digaji terus pindah menjadi seorang pengusaha, itu memang tidak mudah karena memang kita terbiasa dari kecil mindsetnya adalah Anda sekolah yang pintar lalu Anda lulus Anda bekerja. Nah,
untuk bisa membuat sebuah keputusan seperti itu, saya perlu mempelajari, saya perlu menganalisa, dan perlu belajar bagaimana menjadi mental seorang pengusaha, berpola pikir seorang pengusaha. Karena untuk berpikir seorang pengusaha, yang menggaji kita kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau mental pekerja, mereka cuma hanya tahu bekerja, dan yang mereka tahu adalah ya mereka digaji setiap bulannya. Nah inilah yang membuat perbedaan antara mental seorang pekerja dan mental seorang pengusaha. Berarti tepatnya 2006 ya langsung masuk ke dunia networking. 2006. Sampai berapa tahun tuh Pak? 2006 sampai saya menjalin sebuah bisnis network marketing ini sekitar kurang lebih 2020. 2020. Terakhir waktu di networking yang tadi disebutkan dengan inisial itu, pencapaiannya seperti apa Pak? Alhamdulillah saya menjalankan di awal itu, saya mempelajari, menganalisa. Dalam 3 tahun saya bisa mencapai pucuk level yang cukup lumayan tinggi di situ. Dan saya merasa bahwa itu sebuah prestasi yang luar biasa buat saya. Karena pada saat itu mereka katakan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun bisa mencapai puncak tersebut, itu adalah prestasi yang di luar orang rata-rata. Nah, namun yang namanya manusia kan pasti tidak pernah berpuas diri ya. Saya tidak pernah berpuas diri. Saya selalu mencari sebuah tantangan-tantangan baru. Tapi saya tetap bertahan karena di situ saya selain mempunyai level yang tinggi, saya juga menjadi seorang trainer, seorang motivator dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya ya di tahun 2020 mungkin ada sebuah kejenuhan, atau mungkin sudah tidak ada tantangan lain, atau karena sebuah konsep yang sudah dirubah oleh perusahaan. Itulah yang membuat saya harusnya mencari sesuatu yang baru. Masya Allah, luar biasa. Kurang lebih berapa tahun tuh di networking waktu itu kan? 2006 sampai dengan 2020 ya 16 tahun sampai 17 tahun. 16 tahun sampai 17 tahun. Ya, kurang lebih. Nah, ini sebelumnya saya pernah dengar juga Pak Ismet. Berarti di 2019 ke 2020 ini ada fase transisi itu. Transisi yang ini sebetulnya saya banyak infonya juga dari teman-temannya Pak Ismet dan segala macam. Tahun 2020 Pak Ismet katanya gini, saya nggak tahu tuh tangan gini tuh artinya apa, segala macam saya nggak ngerti gitu kan, kenapa sampai yang notabene di perusahaan sebelumnya, di perusahaan networking sebelumnya udah levelnya tinggi, otomatis orang melihat wah duitnya banyak nih gitu kan, kok sampai masih gini, sampai memutuskan nih, tolong dikonfirmasi nanti, nggak mau lagi di dunia networking, pokoknya nggak mau lagi di dunia networking. Kurang lebih seperti itu Pak, apakah itu benar Pak? Ya, yang namanya bisnis pasti ada naik dan ada turun, itu sudah jelas ya. Tapi saya bukan berarti terus turun lantas langsung saya juga quit dari situ. Nah itu semuanya proses. Tapi ketika di akhir-akhir kenapa saya memutuskan untuk mundur adalah karena pertama sudah tidak sesuai dengan konsep saya atau tidak sesuai dengan visi pertama kali saya menjalankan. Karena di tempat yang lama ini konsepnya lagi bukan konsep networking atau jaringan, tapi sudah lebih ke direct selling untuk berjualan. Jujur saya orang yang tidak bisa berjualan sebenarnya. Jadi kalau ada kata-kata di luar saya mengatakan bisnis jaringan adalah bisnis disuruh orang menjadi sales, jualan dan sebagainya, sebenarnya bukan. Bisnis jaringan adalah bisnis membangun sebuah jaringan atau aset yang tadi dikatakan oleh Dr. Sakti. Nah, ketika saya dalam kondisi di tahun 2020 itu menurun karena visi misi daripada perusahaan sudah berbeda. Kedua, secara jaringan ya itu pun karena konsep berbeda akhirnya menurun dengan adanya produk-produk di luarnya dijual dengan harga-harga undercutting. Artinya sudah tidak sehat ya, sudah tidak sehat seperti itu. Dan pada akhirnya melihat dengan ketidaksehatan ini, otomatis ini juga berkaitan dengan masalah income kami yang kami dapatkan. Akhirnya saya berpikir panjang karena kebutuhan keluarga yang memang juga mendesak harus mengeluarkan anak. Saya memutuskan saya tidak bisa bertahan begini terus. Walaupun saya sudah berusaha bertahan, dan saya selalu katakan kepada istri bahwa ya sabarlah, nanti saya akan juga naik lagi. Dan ini kan masa-masa yang dimana kita mengalami masa down. Tapi pada akhirnya saya mencoba untuk mengangkat lagi, memang sudah berat. Dan ketika saya ngobrol dengan seorang ustadz, saya mengatakan, Tat, Ane ini di sini sudah lama, Ane sudah berusaha tapi tidak ada perkembangannya seperti ini. Apakah Ane harus bertahan? Apalagi Ane ngomongin sesuatu yang dimana tidak sesuai dengan realita yang ada. Contoh yang Ane pernah ceritakan bahwa saya berbicara di atas panggung memotivasi orang, tapi ketika turun dari panggung kondisinya istri menelpon,
rapot anak saya tidak bisa diambil, belum bayar uang sekolah 3 bulan, itu kan memalukan sekali kalau seandainya orang tahu. Tadi saya barusan ngomong apa kepada mereka, tapi ternyata kenyataannya istri menelpon suruh kasih tahu rapot anak saya bisa bisa diambil gara-gara, dan saya juga nggak punya duit pada saat itu. Waduh, saya pikir ini saya tadi baru ngomong apa, tapi keadaannya kayak gini, artinya berbalik atau bertolak belakang. Jadi saya bilang saya nggak bisa begini. Akhirnya itulah saya memilih kenapa saya harus mundur, karena saya tidak mau lagi membohongi diri saya sendiri. tapi lucu juga ya, dengan posisi yang sedemikian tinggi, anak nggak bisa diambil rapotnya, nggak punya duit gitu kan. Nah sekarang ini ada yang menarik sebetulnya Pak Ismet. Ya. Menariknya Boleh, gini boleh, kayak gini. Pak Ismet dulu di dunia networking lama dan segala macam, ada fase-fase ketika mungkin turun atau terjun bebas bahkan kayak gitu, sampai mungkin bukan bersumpah lah ya, nggak mau lagi dah gitu kan, nggak mau lagi deh nyemplung di dunia networking lah apa segala macam kayak gini. Pasti ini di bisnis sekarang ini ada yang spesial gitu kan. Sebetulnya apa sih yang membuat Ismet ya udah deh ayo gitu kan, apa sih yang membuat seperti kayak gitu, oke gitu kan, gitu lagi Pak. Ya, pada akhirnya saya memutuskan untuk saya keluar karena tadi alasannya saya tidak mau lagi membohongi diri saya sendiri, dan kedua, kata ustadz atau guru saya spiritual mengatakan ya antum jangan hanya di situ saja, antum harus hijrah, harus keluar. Rasulullah saja hijrah ketika tidak bisa menyiarkan Islam di kota kelahirannya. Antum hijrah, lihatlah bahwa Allah setelah menaburkan rezeki dimanapun, asalkan antum mau membuka mata, mau membuka hati. Nah akhirnya anda memutuskan keluar, dan pada saat anda keluar ujian datang bertubi-tubi. Pertama dari teman-teman dulu satu perusahaan, banyak sekali yang menganggap saya seperti orang yang berkhianat. Kedua, begitu juga donen-donen saya menganggap seperti itu. Tapi mereka kan nggak tahu kenapa saya keluar. Kondisinya saya keluar, pertama saya tidak mau membohongi diri saya. Kedua, sebenarnya saya juga tidak membohongi mereka. Yang ketiga adalah saya mau memperbaiki hidup saya. Yang tahu keuangan saya, yang tahu dalam rumah tangga saya, ekonomi saya adalah diri saya. Apa salah saya memperbaiki kehidupan saya? Iya. Karena saya selalu mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Kalau ada pilihan hidup yang luar biasa, kenapa kita harus memilih hidup yang biasa-biasa saja? Dan ketika saya keluar saya harus memilih, ya saya pikir itu adalah satu konsekuensi, adalah pilihan saya. Dan ketika saya keluar, kondisi saya semakin terpuruk. Dan itu apa kabar dengan keadaan ekonomi Pak waktu keluar Pak? Wah, benar-benar saya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saya dengan istri sampai jualan makanan. Istri saya suruh kerja lagi. Saya bingung dan sempat saya mengalami sebuah frustasi yang begitu dalam. Dan bahkan saya sempat menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kok seperti ini ketika saya dulu banyak selalu melakukan berbagi, membagi ilmu dan sebagainya. Tapi kok Allah kasih seperti ini? Sehingga saya ngomong sama guru saya dan ustadz saya ini, beliau mengatakan, antum justru diberikan Tuhan seperti ini, antum dulu pernah diberikan lebih, sekarang antum diberi kekurangan karena Allah sayang. Kalau seandainya antum diberikan terus-terusan kelebihan, antum bisa lupa daratan, antum bisa jadi orang sombong. Saya berpikir iya juga. Dan ketika antum sekarang diberikan kehidupan yang susah seperti ini adalah sebuah batu loncatan yang nantinya Allah akan memberikan sesuatu yang akan lebih besar. Tapi antum harus sabar, antum harus ikhlas. Dulu waktu antum diberikan lebih, antum ikhlas gak? Ikhlas Ustaz. Tapi sekarang kalau antum diberikan kekurangan, antum ikhlas gak? Enggak. Ya, berat Ustaz. Berat. Ya tapi antum harus ikhlas. Dan ketika saya mencoba untuk ikhlas dengan kondisi yang ada, doa saya cuma hanya satu, ya Allah berikan kekuatan agar saya bisa melewati ujian ini semua. Dan ketika saya mengalami hal fase seperti itu, banyak sekali penawaran MLM yang datang. Bisnis-bisnis yang seperti di Kelurahan Lama datang kepada saya, dan saya berjanji saya tidak akan lagi untuk masuk dunia seperti ini. Nah ini dengan kayak gitu aja sebetulnya kan saya pribadi penasaran ini spesial banget sih bisnis yang sekarang yang digeluti ini, sampai 180 derajat berubah. Alhamdulillah. Oke gitu kan, walaupun nanti mungkin untuk pemirsa di rumah kita akan bahas juga sebetulnya nantinya sebetulnya awal-awal memulai bisnis ini seperti apa, nanti kita akan bahas nanti, tapi mungkin tidak di segmen ini nanti. Pak, kembali lagi ke yang tadi Pak, apa yang spesial dengan bisnis ini Pak? Sebenarnya semuanya sama saja, tapi yang membuat saya spesial ini adalah ketika istri saya sakit, saya diminta untuk datang di sebuah hotel dan dipresentasi, dijelaskan
Saya pada saat itu tidak terlalu tertarik dengan apa yang beliau sampaikan pada saat itu. Tapi pada akhirnya, yaitu Pak Haji Naim, saya berterima kasih Pak Haji Naim yang sudah mengenalkan saya. Beliau dari Makassar. Oh, Makassar. Beliau itu datang ke Jakarta karena baru pulang dari Turki. Dan ketika saya dipresentasikan, saya pulang ke rumah membawa produk dan saya kasih istri saya dan saya tempelkan. Saya bilang, coba ini kamu tempelkan karena dia mengalami masalah di persendian yang tidak bisa sholat secara normal karena hanya bisa sholat duduk selama 8 bulan. Saya kasih dan ternyata 2 hari kemudian beliau bisa sholat. Dan saya sangat kaget. Dan saya coba lagi kasih beberapa orang-orang yang mengalami stroke. Dan ternyata mereka pakai dalam kurun waktu cuma hanya 1,5 jam, 2 jam. Mereka bisa menggerakkan tangannya dan kakinya yang lumpuh tadi. Dan saya pikir loh, kok bisa ya produk hanya ditempel saja bisa seperti ini. Artinya dengan beberapa kali testimoni, pembuktian, apakah saya harus mendustai itu semua? Dan saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan sebuah kesempatan atau sebuah bisnis yang bisa saya kembali lagi kehidupan ekonomi saya. Dan memang saya katakan saya tidak tertarik lagi dengan dunia bisnis jaringan. Tapi kok yang datang ini gitu. Dan mungkin ada bahasa begini, mungkin apa yang tidak engkau sukai belum tentu Allah apa yang engkau sukai belum tentu Allah sukai. Betul. Tapi apa yang tidak engkau tidak sukai, justru di situ Allah memberikan sesuatu di balik itu semua yang tidak disukai tadi, yang akhirnya mengangkat kehidupan. Dan pada akhirnya setelah saya melihat bukti-bukti, nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Kan seperti itu. Artinya apalagi fakta yang sudah diberikan sama Allah itu engkau dustakan, engkau palingkan. Orang sombong kan bukan berarti orang yang petantang-tenteng, tapi orang sombong adalah orang yang tidak pernah mengakui atas dasar kebenaran yang telah dilihat. Nah, ketika kebenaran fakta produk ini bagus, terus apalagi yang harus saya tutupin? Saya bilang oke lah, saya coba untuk menjalankan. Dan saya ketemu Mr. Rudi Simon, terima kasih Pak Rudi Simon, dan Mr. Gurkan Kandemir dari Turki, yang ketemu saya di Hotel Pullman, Jakarta Barat. Dan pada saat itu saya bertanya sama beliau, ini bisnis ini seperti apa dan cara menjalankan seperti apa? Bisa nggak saya punya penghasilan 50 juta dalam kurun waktu 5-6 bulan? Karena anak saya pada saat itu membutuhkan biaya untuk masuk sekolah, kuliah. Saya harus berpikir keras gimana caranya bisa punya penghasilan segitu. Nah, ketika saya melihat di depan mata ini adalah sebuah peluang, dan saya coba menjalankan dari apa yang ada, saya menjalankan dari kondisi saya tidak punya uang, kondisi saya tidak bisa keluar rumah, apalagi masa pandemi seperti itu, ya, ditambah PPKM dan sebagainya. Akhirnya saya coba untuk menjalankan dengan menggunakan handphone. Tapi ternyata dalam 1 minggu saya jalankan, broadcast ke sana, broadcast sini, kirim sana, kirim sini, walaupun tanggapannya ada cuma hanya dengan jempol, tanggapannya cuma mantap bro dan sebagainya. Saya nggak mau peduli karena yang ada di otak saya adalah bagaimana caranya saya bisa mempunyai penghasilan 50 juta buat anak saya. Alhamdulillah itu terjawab oleh Allah dalam 1 bulan, dalam 1 minggu saya bisa punya penghasilan 13 juta. 1 minggu pertama. 1 minggu pertama. Pak Ismet, mudah nggak sih menjalankan bisnis ini? Jangan dijawab dulu Pak Ismet. Pemirsa, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di One More International IT Trip. Jadi insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan tanya ke Pak Ismet yang seperti barusan saya tanyakan, mudah nggak sih menjalankan bisnis ini One More? Mudah nggak sih? Mungkin nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah nanti mungkin sehari 2 hari ke depan ini ada video-video yang lainnya yang bisa kita lihat sebetulnya bisnis warung itu mudah nggak sih gitu kan? Sulit nggak sih? Ada orang yang bilang, wah sulit banget mas. Tapi ada yang bilang sebetulnya mudah kalau tahu caranya. Mau tahu caranya, insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.